Baik, perkenalkan nama saya Yosugi Awinandar dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia adalah sistem tubuh yang terdiri dari organ-organ seperti paru-paru, bronkus, dan diafragma yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Yang pertama, hidung atau nasus. Hidung terdiri dari dua lubang hidung atau nostril yang berfungsi sebagai saluran udara yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, saluran napas atas atau tenggorokan dan laring. Tenggorokan atau pharynx berperan sebagai saluran yang mengarahkan udara dari hidung dan mulut ke laring dan saluran napas yang lebih dalam. Selanjutnya, saluran napas bawah atau trakea dan bronkus. Trakea dan bronkus berperan dalam mengarahkan udara dari laring ke paru-paru. Selanjutnya, paru-paru atau pulma. Ciri utama paru-paru yaitu terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea berlapis selaput lendir dan terdapat kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selanjutnya, diafragma. Diafragma berperan dalam proses pernapasan dengan membantu mengatur tekanan udara di dalam rongga dada. Gangguan dari otot diafragma dapat mengurangi kemampuan pernapasan perut. Kemudian yang kedua, mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme pernapasan eksternal dan internal. Mekanisme pernapasan eksternal. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Ini dimulai dengan kontraksi otot-otot pernapasan seperti otot interkostal dan diafragma. Selama inspirasi, otot-otot pernapasan termasuk diafragma dan otot-otot interkostal berkontraksi untuk memperluas rongga dada. Ini mengakibatkan volume rongga dada membesar dan penurunan tekanan intrapleural sehingga menjadi lebih negatif. Kontraksi otot interkostal saat pernapasan disebabkan oleh sinyal saraf yang berasal dari pusat pernapasan otak. Selain itu, otot interkostal dapat membantu memperbesar rongga dada saat inspirasi yang terjadi pada tekanan intrapleural. Selama inspirasi adalah penurunan tekanan intrapleural. Kemudian, ekspirasi. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Ini melibatkan kontraksi otot pernapasan yang menyebabkan penurunan volume rongga dada. Yang dibagi menjadi dua, yaitu difusi gas dan transportasi gas. Difusi gas setelah udara masuk ke dalam paru-paru, oksigen dari udara diangkut ke dalam darah melalui proses difusi di membran alveolus atau kapiler. Kemudian transportasi gas, oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam sel darah merah diangkat ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Dan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada atau thoracic breathing. Pertama, pernapasan dada terjadi karena seseorang menggunakan otot-otot dada dan tulang rusuk untuk mengembangkan rongga dada pada saat menghirup udara. Kedua, selama inspirasi, otot-otot interkostal atau otot-otot di antara tulang rusuk mengkontraksi yang mengangkat dan memperluas dinding dada. Ketiga, ini menyebabkan peningkatan volume rongga dada sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang keempat, pernapasan dada seringkali terjadi
secara refleks dalam situasi stres atau kecemasan. Kemudian yang kedua, penapasan perut atau diaphragmatic breathing. Pertama, penapasan perut juga dikenal sebagai penapasan diafragma atau penapasan perut dalam. Jadi, ketika seorang menggunakan otot diafragma, otot perut, dan otot cincin panggul untuk mengembangkan rongga perut saat menghirup udara. Kedua, ketika seorang menghirup, diafragma berkontraksi dan menurun ke bawah, menyebabkan perut untuk menonjol keluar. Yang ketiga, ini memberikan ruang tambahan bagi paru-paru untuk mengembang dan mengisi dengan udara. Ketiga, dan yang keempat, penapasan perut memungkinkan pengambilan udara yang lebih dalam dan lebih efisien, serta membantu untuk menenangkan sistem saraf. Kemudian yang terakhir, kelainan pernapasan manusia. Yang pertama, asma. Asma adalah kondisi kronis pada saluran pernapasan yang ditandai oleh peradangan dan sensitivitas berlebihan pada saluran nafas. Pada penderita asma, saluran pernapasan menjadi menyempit dan membengkak, menyebabkan gejala seperti kesulitan bernapas, napas tersenggal-senggal, darah terasa berat, batuk, dan bunyi mendesis saat bernapas. Penyebab pasti asma belum sepenuhnya dipahami, tetapi faktor-faktor gen seperti gen. Kedua, bronkitis. Bronkitis adalah kondisi peradangan pada saluran bronkial yang merupakan saluran udara utama yang membawa udara ke dalam paru-paru. Peradangan ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian yang ketiga, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang terjadi dalam paru-paru. Infeksi ini mengakibatkan peradangan pada jaringan paru-paru yang dapat menyebabkan gejala seperti demam, batuk, berdahak, nyeri dada, dan menggigil. Kemudian emfisema. Emfisema adalah salah satu jenis penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK yang ditandai oleh kerusakan permanen pada alveoli atau sepulus udara kecil di dalam paru-paru. Kerusakan ini disebabkan oleh asap rokok dalam jangka panjang. Kemudian sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang serius di mana seseorang berhenti bernapas secara berulang-ulang saat tidur. Ini terjadi karena ketika otot-otot di tenggorokan relaks terlalu banyak, menyebabkan saluran pernapasan menjadi sempit atau terblokir sementara. Kemudian yang terakhir, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui udara ketika seorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengeluarkan droplet kecil yang mengandung bakteri. Penularan TB terutama terjadi melalui udara, terutama dalam ruangan yang kurang ventilasi di mana orang yang terinfeksi berada. Sekian video dari Yosoge Winanda. Sekian, terima kasih.